Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Mama Riris. Seperti biasa ya, aku mau nge-share kegiatan aku sehari-hari. Tapi sebelum aku mau lanjut, aku mau sapa dulu nih yang nontonin video aku. Semoga kalian semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Oke, seperti yang kalian lihat, saya lagi panen sayur pahit ya. Dan ini ceritanya panen pertama kami loh. Pastinya senang kali lah ya. Soalnya kan biasanya kalau yang pertama itu rasanya gimana-gimana gitu ya. Oke, karena ini panen pertama jadi aku mau bagi ke tetangga dulu ya. Di kampung itu hal biasa ya kalau saling berbagi. Beda kali dengan hidup di kota ya kan, yang apa-apa harus serba beli. Bahkan tetangganya sendiri tidak saling kenal, melainkan hanya komunitas mereka sendiri ya. Tetapi aku juga maklum dengan hal itu ya, karena hidup di kota sangat berprinsip akan time is money. Waktu adalah uang. Jadi wajar saja sih jika mereka tidak saling bertutur sapa. Sedangkan di desa masih menjunjung tinggi adat istiadat leluhur kita ya. Pastinya masyarakat desa memiliki hubungan sosial yang kuat satu sama lain. Oke lanjut, di sini aku lagi manggil tetanggaku ya. Bukannya tidak sopan, tapi sesama kami udah saling ngerti ya. Kalau aku dari depan ngasihnya, aku takutnya lalap alias kasihkan ngobrol ya. Takut lupa sama pekerjaan di rumah yang masih banyak. Lagi pula ini bukan jadwalnya ngobrol ya. Ini jadwalnya aku mau beres-beres karena di rumah itu masih berserak ya Hamuna. Oke, sebelum aku beresin rumah, aku mau ngasih ayamku makan dulu ya. Jadi aku ngasih makannya pakai nasi dicampur pelet sedikit ya. Tapi bukan pelet yang kalian pikirkan ya Hamuna. Ini pelet untuk unggas ya. Oke. Mohon maaf untuk backgroundnya agak berantakan ya, karena kami kan masih baru pindah, jadi belum sempat merapikannya ya. Masih berserak semua ini. Karena pas kami pindah itu kami fokusnya bikin kandang ayam, bikin kolam nila, bikin kebun kecil-kecilan depan. Karena di rumah yang sebelumnya kan kami punya ayam dan punya ikan nila. Gak mungkin kan ya kalau kami tinggalin ayam sama ikannya di sana, sementara kami udah pindah. Makanya setelah pindahan langsung fokus bikin kandang ayam sama kolam ikan ya Hamuna. Nah ini dia ayam kami. Masih kecil-kecil ya. Ini sekitar 27 ekor. Nah 7 ekornya itu diperamin sama induknya. Yang 20 ekornya kami beli ya. Jadi kami gabungin aja semua biar induknya bisa bertelur lagi. Sebenarnya kasihan sih induknya dipaksa bertelur lagi ya. Cuma mau gimana lagi ya kan. Soalnya si jantannya sudah nggak sabaran. Dan ini dia pohon jambu kami ada di dalam kandang ayam ya. Udah berbuah, ini manis banget loh. Ini jambu apa ya namanya ya? Jambu bol ya. Kalau di sini namanya jambu bol ya. Nggak tahu lah ya kalau di tempat kalian. Ini masih peninggalan yang punya rumah ya. Jadi ini dulu di belakang ini penuh dengan tanaman bunga, jeruk nipis, pokoknya tanaman-tanaman hias di sini banyak dulu sama di depan, di belakang itu semua tanaman. Karena yang punya rumah udah nggak tinggal di sini, jadi kamilah yang nempatin ya. Di sini kami bisa dibilang numpang lah ya. Jadi kami nempatinya ya sesuai porsi kami lah ya kan. Karena kami dulu punya ayam, jadi kami ubahlah di belakang jadi kandang ayam. Kebetulan aku kurang suka kalau disuruh merawat bunga-bunga gitu ya. Soalnya kayak nggak ada manfaatnya gitu ya karena mungkin nggak hobi juga dan lihat bunga pun aku biasa aja gitu loh nggak wow gitu nggak seperti yang lainnya gitu loh. Aku mikirnya daripada aku ngurusin bunga lebih baik aku ngurusin tanaman atau sayuran atau apalah gitu ya kan. Makanya semuanya diubah ya. Kalau kata orang dia cantik dengan bunga-bunganya, sekarang cantik dengan sayur-sayuran hijau. Di belakang pun kayak gitu. Sekarang sudah berubah menjadi kandang ayam dan kolam ikan. Aku bangga sih sama yang punya rumah. Nggak maksa kami harus seperti ini, harus ini dan itu ya kan. Mereka malah ngedukung kami dengan versi kami sendiri ya. Yang penting tidak ada yang dirugikan. Yang penting kami tinggal di sini dan kami bisa merawat rumahnya ya semampu kami lah ya. Karena memang rumah ini besar kali ya. Ya namanya juga rumah orang kaya ya kan.
Ya jujur aja kalau membersihkan rumah sebesar ini aku nggak sanggup sih setiap harinya. Cuma aku bersihnya sebisanya aku aja. Apalagi sambil jaga anak, sambil masak, sambil masih banyak kerjaan lagi lah ya. Nidurin anak aja butuh waktu ya kan, butuh tenaga juga lah ya kan. Apalagi kayak anakku ini, kalau siang harus digendong dia kalau mau tidur. Kalau enggak lama kali dia ini tidur. Gimana lah mau beresin rumah ini ya kan. Ini rumah ini yang kami tempati sekarang ini masih dapurnya aja ya, belum lagi depannya coba. Dapurnya aja udah kelihatan luas, apalagi depannya. Wih, wassalam lah nggak. Ampun lah aku membersihkannya. Jadi sebelum kami tempatin ini, aku tuh udah terus terang ngomong sama yang punya rumah, kalau membersihkannya setiap hari, sampai ke depan aku nggak sanggup, aku angkat tangan. Alhamdulillah baiknya yang punya rumah, mereka setuju kalau aku membersihkannya semampu aku aja ya, kalau untuk depan. Kalau untuk belakang ini ya wajar lah setiap hari dibersihkan ya, karena kan kami tinggalnya di sini. Oke, mumpung anakku masih tidur, aku mau beres-beres dulu ya. Ini tadi aku udah nyuci piring, udah masak untuk makan siang. Jadi lanjut deh nyapu rumah. Tengoklah mainan anakku aja berseraknya minta ampun ya Allah. Ini masih mending ya. Tadi kakak udah bantu ngerapiin mainannya. Nah, datanglah si Ito. Diserainya lah lagi ya kan. Diserainya lah sebagian. Memanglah anakku lagi aktif-aktifnya ini. Semua dipanjatinya, semua diserak-serainya lah. Yang bocil tadi yang aku gendongin itu, lasaknya Masya Allah. Oke lanjut, di sini aku lagi saring tepung ya. Ini tepung ketan, ini tepung ketannya aku giling sendiri, berasnya aku bawa dari kampung ya. Jadi aku giling ke tukang giling. Cuma agak kasar ya, agak halus semua dia gitu, masih bergumpal-gumpal gitu dia ya. Jadi perlu disaring lagi biar halus. Nah, sisanya ini nanti aku kasih untuk makanan ayam aja ya. Anggap saja itu cemilan untuk ayam ya kan. Oke, ceritanya di sini aku lagi bikin ciput. Ciput ya. Pokoknya kayak ketawa itu loh ya. Kan kalau ketawa dia besar-besar. Ini yang kecil-kecilnya. Oke, untuk bahan-bahannya udah aku taruh di layar video ya. Kalian bisa lihat. Nah, ini dia bahan-bahannya. Oke, di sini saya mau mixer telur, gula, sama margarinnya ya. Ini saya mixer biar cepat aja ya Hamuna. Kalau mau pakai balon whisk juga bisa. Mana baiknya aja ya. Kalau udah tercampur rata begini, kita tambahkan sama tepung ketan ya. Ini saya aduk dulu sampai tercampur rata, baru saya menggunakan tangan ya. Ini saya pakai sarung tangan biar nggak lengket aja ya. Kalau tepungnya sudah tercampur rata, kita tambahin airnya sedikit-sedikit aja ya. Kalau misalnya adonannya kurang kalis, bisa ditambahin airnya sedikit-sedikit aja ya. Jangan kebanyakan, nanti kalau kebanyakan adonannya jadi keras kalau kita goreng ya. Oke, kalau adonannya udah kalis, udah bisa dibentuk, kita lanjut ya. Oke, untuk wijennya saya pindahin ke wadah, saya kasih air sedikit ya, sampai wijennya basah semua. Lanjut, adonannya kita masukkan ke dalam plastik begini ya. Kalau mau bikin ke plastik segitiga juga bisa ya, itu lebih baik. Tapi ini saya pakai plastik biasa aja sih. Jadi ujungnya saya gunting begini ya. Untuk ukurannya bisa sesuai selera ya. Kalau mau ukurannya sama ya ukur aja, saya tahu sekitar 3 jari atau 4 jari kalian ya Hamuna. Seperti ini ya. Tapi kalau saya orangnya nggak sabaran, jadi asal saya bikin aja ya. Karena ini untuk cemilan kami di rumah ya. Jadi nggak perlu cantik atau gimana gitu ya. Yang penting rasanya mantap ya, gurih lagi. Oke, kalau udah selesai panjang-panjang begini, kita lanjut bikin yang bulat-bulatnya ya. Nah, ini saya masukkan juga ke dalam plastik sama kayak tadi. Cuma ini saya potongnya pendek-pendek ya. Ya sekitar 1 jari lah ya. Kalau udah kita aduk-aduk seperti ini dulu, kemudian kita masukkan ke dalam baskom yang bulat ya. Nah, kita tambahin sedikit wijennya ya ke dalam, biar semuanya kena wijen ya.
Oke, kalau udah kita aduk-aduk seperti ini, kita goyang-goyang seperti ini ya. Karena dia akan berbentuk bulat sendiri ya Hamuna. Nah, ini dia seperti ini. Oke, langsung aja kita goreng. Ini saya goreng yang panjang-panjangnya dulu ya. Tunggu dia sampai mengapung ya, baru kita aduk-aduk. Oke, kalau dia udah kecoklatan, udah bisa langsung kita angkat ya. Dan kita lanjut menggoreng yang bulat-bulatnya. Begitulah terus sampai selesai ya. Untuk apinya saya gunakan sedang cenderung kecil ya, biar tidak gosong dan matangnya merata ya. Nah, ini dia hasilnya. Ini dari setengah kilo tepung, jadi sebanyak ini ya. Nah, dan yang besar ini karena udah bosan ngerjainnya ya, jadi sebesar-besar ini. Ini tengok tuh teksturnya rapuh ya. Kalau mau bikin ide jualan juga cocok banget ya, karena dari segi bahannya juga ekonomis ya. Jadi selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum.